Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pembahasan kitab Nahwu dan Shorof sebagai landasan untuk membaca literatur berbahasa Arab. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas beberapa pembagian fi'il atau kata kerja. Yang pertama didasarkan pada waktu. Ada tiga, yaitu madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Didasarkan pada asli dan tidaknya huruf penyusun dari kalimat atau kata fi'il itu ada dua, yaitu ada yang asli disebut mujarrad dan ada yang tambahan atau mazid. Sedangkan mujarrad sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu sulasi yang berbangsa 3 huruf dan rubai. Huruf aslinya ada 4 huruf. Untuk pertama kita awali yang mujarrad tapi sulasi mujarrad. Hurufnya asli terdiri 3 huruf. Sebelum masuk ke sana, yang perlu teman-teman ketahui, dalam bahasa Arab kata kerja minimal tersusun dari 3 huruf. Ya, 3 huruf asli semua. Itu minimal. Jadi dalam bahasa Arab tidak ada kata kerja itu huruf aslinya tersusun dari 1 kata atau 2 kata, itu tidak ada. 1 huruf maksudnya ya, atau 2 huruf, tapi minimal itu 3 huruf. Meskipun kadang sekilas kita menemukan, loh ini kata kerja kok hanya ada 1 huruf, atau kata kerja kok hanya kelihatan ada 2 saja. Nah ini kalau diurai sebenarnya tetap mereka minimal kalimat fi'il tadi ada 3 huruf. Sedangkan kalau lebih dari itu jelas lebih ada, misalnya 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf jelas ada, karena minimal 3 huruf. Lah yang disebut dengan wajan itu apa, yang dari standar adalah kata yang berbunyi fa'ala. Fa'ala ini adalah kata yang dijadikan sebagai standar atau wazan dalam pembahasan Nahwu Shorof ini. Sedangkan kosakata selain fa'ala kan bisa saja nanti misalnya jalasa, duduk itu kan jalasa, menulis kataba, terus pergi dhahaba. Lah menolong nasoro, semua kata di luar kalimat yang berbunyi fa'ala disebut mauzun atau yang disestandari. Ingat ya tadi, yang fa'ala, kalimat fa'ala itu disebut dengan wazan, sedangkan di luar fa'ala maka disebut mauzun atau yang ditimbang. Nah fa'ala itu apakah fa'ala saja? Tidak, ya semua bentuk yang bersumber dari fa'ala. Nanti bisa yaf'ulu, bisa uf'ul, bisa fa'ala, bisa tafa'ala, bisa af'ala, bisa infa'ala misalnya. Semuanya bersumber ada kata fa'alanya, itu namanya semuanya disebut dengan wazan. Sedangkan di luar itu disebut dengan mauzun. Dan nanti bisa teman-teman simak di buku Amsilati Tasrifiyah, yaitu buku Shorof yang berwarna kuning ini, yang isinya nanti contoh-contoh dari beberapa wazan yang ada. Nah sebelum ke sini kita kembali ke pembahasan kita. Di sini tadi ada kata fa'ala, saya contoh ambil yang ini namanya wazan ya. Sedangkan misalnya ada contoh fataha ini disebut mauzun atau yang ditimbang. Ya. Ini istilah-istilah juga yang perlu teman-teman pahami dan dihafalkan ya. Tadi ada istilah wazan dan mauzun. Wazan itu pokoknya yang bersumber dari kata fa'ala.
dan bentukan-bentukannya. Sedangkan di luar redaksi fa'ala namanya mauzun atau yang ditimbang. Nah, dari situ kemudian ada istilah-istilah. Misalnya fa'ala tadi ya. Fa'ala ini kalau diuraikan terdiri dari 3 huruf, berarti masuk kategori mujarad sulasi. 3 huruf itu apa saja? Di situ ada huruf fa yang pertama. Yang kedua ada huruf ain. Dan yang ketiga ada huruf lam. Ya. Sedangkan untuk kalimat yang mauzun, yang contoh di bawahnya tadi fathah, di situ juga ada 3 huruf. Yang pertama adalah hurufnya fa, yang kedua huruf ta, dan yang ketiga huruf ha. Ya. Untuk fathah, maka ini yang harus diingat-ingat, sebutan posisi fa-nya ini disebut fa fi'il. Huruf ain, huruf fa ini berarti huruf awal ya, disebut fa fi'il. Huruf ain, huruf kedua atau tengah, disebut dengan ain fi'il. Sedangkan huruf lam disebut dengan lam fi'il. Bisa dipahami ya, ini harus diingat-ingat posisi ini, karena ini nanti penting ketika kita bahas fi'il yang lainnya, misalnya fi'il mudhari' atau fi'il amar, atau membahas perubahan-perubahan. Tadi yang dibahas sorof kan perubahan kata dari satu kata menjadi kata lain dengan bentuk-bentuk yang lain. Nah, ini nanti mesti ada panduan merubahnya. Nah, untuk supaya kita mudah memahami, maka istilah-istilah ini harus kita pahami dan dihafalkan, yaitu untuk huruf awal namanya disebut fa fi'il, huruf tengah kedua disebut ain fi'il, sedangkan huruf yang terakhir disebut lam fi'il. Terus kalau kasus fathah, maka huruf fa-nya disebut fa fi'il ya. Jangan terkecoh, teman-teman. Huruf fa-nya tidak disebut dengan, kebetulan ini pas sama ya kasusnya nama. Tapi sebutannya fa ini namanya fa fi'il. Sedangkan huruf ta, huruf kedua, bukan disebut ta fi'il, tapi ain fi'il. Sedangkan yang ketiga, huruf ha, bukan disebut ha fi'il, tapi disebut lam fi'il. Bisa dipahami ya, ini harus dipegang terus ini. Pengertian dan pemahaman tentang istilah ini tadi, yaitu huruf pertama disebut fa fi'il, huruf kedua disebut ain fi'il, ketiga disebut lam fi'il. Apapun jenis hurufnya, misalnya ada lafaz doroba. Doroba kan terdiri dari 3 huruf. Misalnya doroba. Doroba ini dari 3 huruf, yaitu huruf dot, terus huruf ro, dan huruf ba. Maka sama sebutannya. Doroba, dotnya disebut fa fi'il, ro-nya ain fi'il, dan ba-nya disebut lam fi'il. Dan ini harus diingat-ingat karena nanti ketika membahas perubahan yang ada dalam sorof, istilah-istilah ini harus sudah familiar dan sudah di luar kepala. Dan yang perlu diingat lagi tadi, kata yang bersumber dari fa'ala ini namanya disebut wazan atau standar, sedangkan di luar redaksi fa'ala, misalnya fataha, doroba, alima, dan lain-lain itu disebut mauzun atau yang ditimbang. Sekian untuk sesi kali ini. Jangan lupa ikuti sesi selanjutnya. Dan sebelum kami tutup, saya ingatkan jangan lupa like dan share supaya teman-teman mendapatkan info-info terbaru tentang pembahasan kita kali ini.
Saya akhiri dulu dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.